Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Juan Kevi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai P3K tahap 2. Kebijakan yang sudah ditetapkan itu ada dua, itu kebijakan afirmasi dan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Mari kita lanjut bahas. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu kebijakan penyesuaian nilai ambang batas yang mana sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021. Yang mana di bagian lampiran 1 itu untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batasnya dibagi menjadi 3 kategori. Itu kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, apa maksud dari nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, kategori 3? Nah, untuk yang nilai ambang batas kategori 1 itu adalah nilai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan dan RB nomor 1127 tahun 2021. Artinya, yang kategori 1 ini adalah nilai ambang batas murni atau nilai ambang batas utama. Nah, untuk yang kategori 2, ini ada ketentuannya. Itu jika peserta P3K berumur di atas 50 tahun, maka ia berhak masuk dalam kategori nilai ambang batas kategori 2. Ini khusus untuk yang peserta 50 tahun ke atas. Nah, untuk yang nilai ambang batas kategori 3 ini berlaku untuk semua peserta P3K tahap 2. Di sini yang pada kategori 3 ini diadakan penurunan passing rate dari yang passing rate awal 320 turun 10% menjadi 270, dan ini berlaku untuk semua peserta. Untuk kompetensi manajerial, sosial, dan wawancara sama halnya juga. Di sini nilai ambang batasnya dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu kategori pertama itu adalah nilai murni atau nilai utama yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Yang kategori 2 itu khusus untuk peserta yang umur 50 tahun ke atas. Kategori 3 berlaku untuk semua peserta P3K. Nah, mari kita lanjut. Di sini kita membahas dua kebijakan yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Itu kebijakannya ada dua, itu kebijakan afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, untuk kebijakan afirmasi ini sudah diatur oleh Permenpan nomor 28 tahun 2021 pada bagian pasal 28, yang mana kebijakan afirmasi ini terdapat 4 jenis afirmasi. Itu yang pertama, sertifikat pendidik, umur di atas 35 tahun, disabilitas, dan guru honor THK 2. Nah, di sini jika guru yang memiliki sertifikat pendidik dan linear dengan formasi yang dilamar, maka berhak mendapatkan nilai tambahan afirmasi 100%. Dan jika di sini ada guru yang usianya di atas 35 tahun dan aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, maka berhak mendapatkan nilai afirmasi 15%. Untuk disabilitas, berhak mendapatkan nilai tambahan afirmasi 10%. Untuk honor K2, itu terdaftar di database BKN THK 2 dan aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, maka mendapatkan nilai afirmasi 10%. Nah, ini adalah terkait dengan kebijakan afirmasi yang diatur oleh Permenpan nomor 28 tahun 2021 pasal 28. Nah, selanjutnya kita bahas kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal,
mengenai kebijakan penyesuaian nilai ambang batas itu dibagi menjadi 3 kategori. Nah, mari kita lihat jenis penyesuaiannya. Di sini jenis penyesuaian yang pertama itu adalah usia di atas 50 tahun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa usia di atas 50 tahun itu masuk dalam nilai ambang batas kategori 2, yang mana peserta tersebut mencapai, khusus untuk peserta yang umurnya 50 tahun ke atas. Dan mari kita lihat nilainya. Di sini untuk yang kompetisi teknis, untuk 50 tahun ke atas mendapat nilai tambahan afirmasi 100%. Artinya ini setara dengan peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Itu sama-sama memiliki nilai tambahan 100%. Sehingga walaupun nilai kompetisi teknisnya tidak mencapai passing rate, tetapi di sini mendapatkan nilai tambahan 100% sehingga beliau tersebut dinyatakan lolos passing rate. Dan di usia 50 tahun juga mendapatkan nilai 10% untuk kompetensi manajerial, sosial, dan wawancara. Dan 10% ini bukanlah nilai tambahan afirmasi. Sekali lagi, bukan nilai tambahan afirmasi, tetapi nilai penurunan passing rate. Dari passing rate murni menjadi passing rate yang diturunkan sebesar 10%. Mari kita lihat. Nah, seperti yang tertulis di sini. Ini di kompetensi manajerial sosial, itu passing rate murninya 130. Setelah mendapatkan penurunan 10%, maka menjadi 110. Demikian juga yang wawancara, itu nilai ambang batas untuk murninya itu 24. Setelah mendapatkan penurunan 10%, berubah menjadi 20. Nah, itu untuk yang usia di atas 50 tahun. Nah, yang berikutnya itu berlaku untuk semua peserta seleksi. Nah, semua peserta seleksi ini masuk dalam nilai ambang batas kategori 3. Sekali lagi, ini masuk dalam nilai ambang batas kategori 3, yang mana mendapatkan nilai 10% dari kompetensi teknis. Dan 10% ini juga bukanlah nilai tambahan afirmasi. Sekali lagi, bukan nilai tambahan afirmasi, tetapi nilai penurunan passing rate pada kompetensi teknis. Mari kita lihat 10%-nya. Nah, mari kita lihat ini contoh seperti guru kelas. Di nilai ambang batas kategori 1, nilai passing rate murninya 310. Setelah mengalami penurunan 10%, maka di kategori 3 ini berubah dari 310 berubah menjadi 270. Nah, ini maksud dari semua peserta seleksi mendapatkan nilai ambang batas 10% dari kompetensi teknis. Ini bukan nilai tambah afirmasi, tapi penurunan nilai passing rate. Nah, ini adalah kebijakan afirmasi dan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Sekiranya penjelasan ini memudahkan untuk bisa dimengerti.